Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bisa Alfi dengan dosen pembimbing Bulailal Musyida MHP akan menjelaskan tentang sidang skripsi saya, yaitu dengan judul peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Jabon, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, Indonesia menghasilkan 67,8 juta sampah, di antaranya 37,3% berasal dari limbah rumah tangga, 16,4% berasal dari pasar tradisional, sedangkan sisanya dari wilayah kawasan dan lainnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan penanganan terhadap pengelolaan sampah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, lahir dari kesadaran pemerintah bahwa sampah menjadi masalah nasional, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Usaha tersebut juga diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang pernah menerima penghargaan Adipura sebagai bentuk upaya dalam menjaga lingkungan dari pencemaran sampah dengan mengelola sampah tersebut. Keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh ketersediaan tempat yang syarat secara biologi, kimia, dan faktor-faktor lainnya. Untuk mendapatkan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan, maka diperlukan perencanaan menyeluruh yang mencakup kegiatannya. Ini penentuan area yang memenuhi syarat untuk menjadi tempat pengolahan sampah terpadu. Memiliki 88 area TPSD yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, menjadi potensi untuk mengolah sampah menjadi yang bernilai, dan diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah adalah kekuatan organisasi yang tidak selalu berkaitan dengan organisasi, tapi kelompok atau lebih dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan organisasi untuk terwujudnya tujuan dan sasaran. Indikator fungsi pemerintah menurut Siagian tahun 2003 nomor 42 menyatakan fungsi pemerintah adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil penelitiannya berupa mengenai pengelolaan sampah. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Dr. Thomas Hutang yang meneliti cara inovatif yang mungkin dilakukan dalam mengatasi persoalan sampah yang ada di Kota Samarinda. Sedangkan pada penelitian Yulianto Dontis dan Markus Kaunang yang meneliti pemerintah sampah tentang pemerintah dalam pengelolaan badan usaha biasa yang dilakukan dengan tidak terencana secara matang, sehingga mempengaruhi perkembangan usaha yang tidak bisa berkembang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fauzi Rahman dan Alfred Sempoda membahas analisis faktor yang mempengaruhi penerapan pengelolaan sampah menggunakan permodalan bisnis. Dengan hasil beberapa faktor yang mempengaruhi, antaranya kebijakan pemerintah yang belum diketahui secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Suci, Lilia Fitri, dan Reversa yang bertujuan untuk menganalisis problematika dan implikasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah, dengan hasil yang menunjukkan indikasi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah. Rumusan masalahnya adalah peranan pemerintah dan faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana peran pemerintah dan faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitiannya, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan penentuan informan purposive sampling. Sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan data. Hasil dari penelitian ini, peran sebagai stabilisator adalah untuk menjadi kestabilan ekonomi sosial masyarakat yang bermukim sekitar TPA Jabon. Maka pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 3.599 warga dari 4 desa yang tinggal di sekitar TPA Jabon. Pemberian bantuan tiap desa berbeda nominal yang diterima tergantung pada jarak antar TPA Jabon dengan desanya. Sedangkan pemerintah sebagai inovator, yaitu untuk menerapkan uji coba penggunaan ekolindi untuk menghilangkan bau tidak sedap yang berasal dari sampah basah yang tertimbun di TPA Jabon untuk memudahkan petugas yang melakukan pengelolaan sampah lebih nyaman bekerja. Pemerintah sebagai modernisator menerapkan sistem
sanitary landfill untuk pengelolaan sampah yang bertujuan meminimalisir dampak pencemaran air tanah udara sehingga lebih ramah lingkungan. Dari sistem ini menghasilkan produk pupuk organik yang penyalurannya di berbagai sektor pertanian di Sidoarjo. Pemerintah sebagai pelopor sanitary landfill sejak Juli 2022 mulai mengelola sampah menjadi bahan bakar jemputan padat yang juga disebut sebagai RDF. Dengan adanya produk ini, pemerintah Sidoarjo berharap dapat mengurangi sampah dalam jumlah yang lebih besar. Selain itu, memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri dengan melakukan pembangunan sanitary landfill di TPA Jatim didirikan di lahan seluas 5,8 hektar dengan kapasitas 1.650 meter dengan biaya sebesar Rp399 hasil kerjasama antara pemerintah pusat melalui Dijen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan pemerintah Jerman Nation Reduction Institute Solid Waste Management. Dan faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di TPA Jamin Kecamatan Jabon meliputi pemilahan pengumpulan sampah ke sampah residu, pengangkutan sampah residu ke TPA, pengelolaan sampah limbah komposisi, karakteristik jumlah sampah, dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah residu hasil pengelolaan. Selain faktor anggaran yang dibutuhkan, penggunaan alat berat dan mesin juga dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA dan sanitary landfill Jabon. Sedangkan ketersediaan jumlah peralatan alat berat dan mesin sudah terpenuhi cukup untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah, akan tetapi untuk kebutuhan perawatan alat berat masih belum terpenuhi. Apalagi biaya yang dibutuhkan untuk peralatan yang dialokasikan per ratus juta untuk setahun. Padahal apabila ada alat berat yang rusak perlu dilakukan perbaikan dan penggantian satu alat berat membutuhkan sekitar biaya 150 juta atau bahkan lebih. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di TPA Jabon, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Itu semua tidak lebih akan peran pemerintah yang menjadi stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri dalam pengelolaan sampah. Selain itu, partisipasi masyarakat yang juga mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan sampah membuat pelaksanaan berjalan dengan baik. Penggunaan ekolinding dan pembangunan sanitary landfill memperlancar pelaksanaan pengelolaan sampah. Hasil dari pengelolaan sampah menghasilkan produk berupa pupuk organik dan bahan bakar jemputan padat atau RDF yang dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar TPA Jabon. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah selain pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah juga ketersediaan akan peralatan alat berat dan juga miskin untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah. Akan tetapi, untuk ketersediaan alokasi perawatan alat berat dan mesin masih belum mencukupi kebutuhan karena minimnya anggaran yang disediakan untuk menunjang perawatan. Sekian presentasi dari hasil ujian sidang skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rom, iya, iya yang nyimpen nih. Dal. Ayo.